Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 71. Apa rasanya? Saat suara berhenti, ekspresi Andre Y tiga orang semuanya berubah. Pantas saja Boston Y ini begitu baik hati, saat ini tidak diduga memanggil mereka bertiga kembali ke keluarga, ternyata adalah mau menyuruh Andre Y pergi menanggung hukuman. Jelas-jelas itu adalah kesalahan yang dibuat mereka sendiri, sekarang sudah terjadi sesuatu, ternyata mau Andre Y pergi menanggung tanggung jawab. Ketika keluarga Y berkembang subur, mengusir Andre Y dari rumah, tidak pernah menikmati sedikit berkah pun, sekarang telah terjadi sesuatu, kepikiran Andre Y, benar-benar tidak masuk akal. Yulia Wang langsung berkata, "Ayah jangan bilang lagi. Kami tidak akan setuju dengan masalah ini. Sekarang hidup kami berjalan dengan baik, tidak perlu kaya raya, menggunakan 5 tahun masa muda suami aku untuk menukar 10 juta rem, kami tidak akan setuju." Wajah Andre Y juga murung, hal semacam ini, digantikan oleh siapapun juga tidak akan menyetujuinya. Berkat Boston Y masih menjilat wajahnya dan berseru tanpa malu, berkata bahwa Andre Y yang untung. Sama-sama adalah putra keluarga Y, saat menikmati berkah membiarkan Richard Y mendapatkan, saat menderita, malah teringat Andre Y. Perbedaan antara ini benar-benar sangat besar. Ekspresi Boston Y juga berubah suram, menyuruh mereka kembali ke keluarga Y, tujuannya adalah demi menanggung hukuman Richard Y, jika tidak untuk apa memanggil beberapa sampah ini kembali. Bahkan, orang-orang ini ternyata berani ada hubungan dengan keluarga Qin, apakah takut diri sendiri mati terlalu pelan? Semua orang tidak berbicara lagi, suasananya dalam sekejap berubah menjadi canggung. Setelah beberapa saat, Andre Y berdiri, mengeluarkan dompet yang diberikan oleh Thomas Kin. "Ayah, aku dengar badan kamu tidak sehat, pil obat ini dibuat oleh Thomas sendiri, setelah meminumnya akan memperpanjang hidup, sangat efektif, Anda coba." Andre Y mengambil dompetnya dan menyerahkannya. Ingin menerobos suasana yang tidak nyaman ini, pokoknya bagaimanapun, mewakili Richard Y masuk penjara adalah tidak mungkin, jadi lebih baik berubah sebuah topik. "Pil obat. Haha, kakak pertama laki-laki, kamu benar-benar tidak ada kemajuan selama bertahun-tahun ini, tidak ada apa-apa tidak mengatakan, ternyata masih percaya pada hal-hal ini. Kamu tidak melihat berita berapa banyak orang tua yang percaya pada produk perawatan kesehatan seperti ini, akhirnya bukan memakan sampai mati. Apakah kamu dendam ayah hidup terlalu lama?" Ekspresi wajah Boston Y semakin jelek, mengambil pil obat itu, melemparkannya di lantai dengan keras. "Keluar. Jika kamu tidak setuju hari ini, aku tidak ada putra seperti kamu ini, keluar dari sini." Pil obat jatuh ke lantai, dipecah menjadi beberapa siung. Setelah pil obat dipecahkan, aroma obat menyebar dan menyegarkan. Semua orang terkejut, bau apa? Seekor anjing kecil di samping mencium bau dan kemari, menjilat sedikit ampas pil obat di lantai. Setelah beberapa detik, ekspresi anjing kecil tersebut berubah menjadi berkedut, berjongkok di lantai langsung mulai mencret. Imelda Y bibi ketiga melihat kondisi ini, tiba-tiba mendengus. "Sudah lihat tidak? Pil obat ini anjing memakan juga mencret, ternyata kamu masih berani memberi kepada ayah makan, kakak pertama laki-laki, apa sebenarnya maksud kamu? Kami berbaik hati memanggil kamu kembali ke keluarga Y. Ternyata kamu begitu tidak tahu berterima kasih, keluarga melahirkan kamu dan menghidupi kamu, sekarang bertemu bahaya, menyuruh kamu melakukan sedikit persembahan juga begitu sulit." Bibi ketiga memandang Thomas Kin sekilas, berkata dengan dingin,
Waktu itu kalian menyelamatkan bocah bajingan laki-laki kecil dari keluarga Qin ini. Menyinggung 3 keluarga besar, jika bukan keluarga Ye kami melindungi kalian, kamu mengira kalian bertiga dapat hidup sampai sekarang. Barang yang busuk hati, kalian benar-benar pantas mati. Bibi ketiga masih belum selesai berbicara, tiba-tiba sebuah sosok melintas. Semua orang hanya merasa di depan mata buram. Thomas Qin dalam sekejap tiba di depan bibi ketiga, mengangkat tangan, mengangkat telapak tangan dengan tinggi, memukul sekilas dengan keras. Dor! Sebuah tamparan memukul di wajah bibi ketiga, langsung beberapa gigi terlepas dari mulutnya. Bibi ketiga berputar beberapa putaran di udara, jatuh ke lantai dengan keras, tidak sadarkan diri. Lancang. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 72 bahkan tidak sebaik anjing. Boston Ye dan Richard Ye dalam sekejap sangat marah. Kamu ternyata berani menggerakkan tangan di keluarga Ye aku. Kamu pikir kamu ini siapa? Pada saat ini, anjing yang menjilati pil obat di lantai sudah selesai mencret. Bulu di sekujur tubuhnya berubah menjadi sangat cerah, matanya juga sangat energik, sangat lincah dan senang, melompat-lompat di depan Thomas Qin beberapa kali, menggosok sepatu dia dengan kepalanya. Thomas Qin tertawa mengejek. Pil obat yang bagus, memberikan kepada seekor anjing, anjing masih tahu mengibaskan ekornya. Kalian bahkan tidak sebaik anjing. Bang! Richard Ye menamparkan meja dengan ganas, sangat marah. Lancang kamu. Urusan keluarga Ye aku, kapan giliran kamu datang untuk menyela? Thomas Qin ternyata berani menghina dia, benar-benar adalah mencari mati. Tidak peduli bagaimana keluarga Ye jatuh, juga tidak bisa mentolerir bajingan kecil dari keluarga Qin ini bertindak liar di sini. Andre Ye juga berdiri, seperti yang dikatakan Thomas Qin, sekeluarga mereka benar-benar pemarah, terlalu pengecut, maka membiarkan orang membantai sembarangan. Thomas Qin menamparkan bibi ketiga satu tamparan, membuat Andre Ye tidak dapat mengatakan kesenangan. Ayah, perkataan sudah mengatakan sampai titik ini, aku rasa juga tidak perlu membicarakan lagi, membiarkan aku menanggung hukuman, tidak akan mungkin. Aku bisa kembali hari ini, hanya memikirkan hubungan ayah dan anak di antara kamu dan aku, mulai sekarang, aku dan keluarga Ye, tidak ada hubungan lagi. Thomas, ayo kita pergi. Selesai berbicara, sekeluarga Andre Ye dan Thomas Qin berbalik badan dan pergi. Boston Ye sangat marah, seluruh badan gemetar karena marah. Anak durhaka. Anak durhaka. Semua orang ekspresi wajahnya juga terlihat jelek, keinginan mereka meleset, jika Andre Ye menolak menanggung hukuman, Richard Ye akan hancur. Begitu Richard Ye jatuh, keluarga Ye mereka akan mampus. Boston Ye sudah sangat tua, kesehatan beberapa tahun ini sama sekali tidak baik, mungkin saja suatu saat akan meninggal, pada saat itu, keluarga Ye akan benar-benar mampus. Aula keluarga Ye sepi seperti kematian, sunyi hingga aneh, semua orang diam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya anjing yang telah memakan beberapa ampas pil obat masih bersemangat dan melompat-lompat. Tiba-tiba, tidak tahu siapa yang berkata satu kata. Apakah kalian menyadari, kakak pertama laki-laki dan kakak ipar perempuan pertama, tampaknya jauh lebih muda. Kalimat ini, membangkitkan rasa simpati semua orang. Memang, meskipun tidak bersedia mengakuinya, tetapi Andre Ye dan Yulia Wang memang jauh lebih muda, sudah 10 tahun tidak bertemu, wajah semua orang sukar dihindari ada sedikit perubahan. Meskipun anak bangsawan juga tidak bisa menghindari. Tetapi kakak pertama laki-laki dan kakak ipar perempuan pertama masih sama seperti 10 tahun yang lalu, sedang mekar-mekarnya elegansi dan bakatnya, benar-benar membuat orang iri. Dengar-dengar kakak ipar perempuan pertama terus bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran selama bertahun-tahun ini,
melakukan pekerjaan fisik, mengapa masih bisa tetap bertahan begitu mudah? Tidak tahu siapa yang tiba-tiba berkata, "Akankah pil obat ini benar-benar efektif?" Suara bicara berhenti, pandangan mata semua orang tertuju pada anjing itu. Anjing ini adalah dibesarkan oleh mereka. Usianya sudah tidak muda. Dihitung berdasarkan umur manusia, anjing ini juga seharusnya sudah berumur 70 atau 80 tahun. Hari biasa adalah tinggal di halaman berjemur di bawah sinar matahari. Kenapa hari ini begitu aktif? Lagi pula rambutnya halus dan berkilau, matanya juga berubah menjadi tajam bersinar-sinar, sama sekali tidak seperti seekor anjing tua. Jangan-jangan benar karena pil obat ini memiliki efek ajaib. Semua orang saling memandang. Jika pil obat ini benar-benar memiliki efek ajaib, Tuan memakannya, memperpanjang hidup selama beberapa tahun, mungkin keluarga Y mereka masih memiliki ruang untuk mereda. Richard Y melihat pil obat di lantai itu dan berkata, "Saudara keempat, pungut pil obatnya." Saudara keempat Y mengerutkan kening, ada sedikit tidak rela, tetapi kakak laki-laki kedua sudah berkata, dia tetap tidak berani untuk tidak mengikuti. Pil obat di lantai telah dipecah menjadi ampas kecil, juga bercampur dengan kotoran anjing. Saudara keempat Y menahan napas, memaksakan diri, memegang segenggam ampas di tangannya. Bersambung.